Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada semua sahabat bahasa di mana saja berada. Kemudian kepada teman-teman komunitas penggerak literasi dimanapun berada. Pada hari ini kita akan mengikuti podcast atau siaran siniar Sasambo ya, yang dilaksanakan oleh kantor bahasa secara rutin. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan komunitas penggerak literasi yang dilaksanakan oleh kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kegiatan ini merupakan upaya yang secara intens dilakukan oleh kantor bahasa dalam rangka memberikan informasi tentang komunitas literasi, kemudian bagaimana program-program literasi seperti praktik baik literasi yang dikerjakan atau yang dirancang oleh teman-teman komunitas literasi. Baiklah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu kita dari komunitas penggerak literasi Laskar Baca Kekait ya, Mas Kawaril. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik semua ya. Pada sore hari ini kami akan berbincang tentang literasi, bagaimana kondisi literasi baca tulis di daerah, khususnya daerah rural ya, artinya daerah pedesaan, daerah perkampungan. Kebetulan komunitas penggerak literasi Laskar Baca Kekait ini berada di sebuah desa perkampungan yang berada di kaki gunung yang ada di Gunung Sari. Tapi semangat teman-teman komunitas penggerak literasi ini untuk melaksanakan literasi itu tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, mereka selalu bersemangat. Dan dalam kesempatan ini kita akan coba berdiskusi ya, mencari tahu tentang bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh komunitas tersebut. Baiklah, Mas Kawaril, kami ingin tahu bagaimana pertama latar belakang berdirinya komunitas penggerak literasi Laskar Baca Kekait ini. Mungkin ada kepedulian tentang kondisi baca tulis di sana, atau mungkin ada hal-hal yang menyangkut tentang literasi baca tulis yang mungkin bisa menyentuh perasaan teman-teman di sana sehingga berdirinya komunitas ini. Nah, kami ingin tahu bagaimana latar belakang berdirinya Laskar Baca Kekait. Baik, terima kasih Bapak Nurholis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sudah memfasilitasi kami, khususnya para pecinta penggerak literasi. Sedikit kami akan bercerita tentang khususnya komunikasi kami ya, yang kami beri nama dengan Laskar Baca. Jadi bahwa Laskar Baca ini adalah merupakan komunitas yang dimana gerakan kami di bidang sosial, khususnya di pendidikan nih ya. Jadi di pendidikan, dan kami berada di Desa Kekait, tepatnya di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kalau kalau kita lihat bahwa kita sebenarnya berada di perbatasan ya, perbatasan Lombok Barat dengan Lombok Utara. Oh iya, Lombok Utara ya. Ya, baik Pak. Jadi latar belakang yang membuat kami bersama teman-teman yang lain untuk membuat sebuah komunitas baca, karena di daerah kami sangat kami akui bahwa pendidikan formal memang berkembang pesat, baik dari pondok pesantren, kemudian pendidikan yang dari jenjang dasar sampai jenjang tinggi sudah ada semua. Akan tetapi komunitas-komunitas yang memang gerakan-gerakan sosialnya untuk memperhatikan masyarakat khususnya di bidang-bidang pendidikan, bidang sosial lainnya, sehingga alasan kami untuk membuat komunitas ini bahwa kami melihat bahwa anak-anak yang berada khusus di desa kami ya, yang khusus berada di desa kami ini sangat memprihatinkan sekali, sangat memprihatinkan sekali, mulai dari
minat bacanya, kemudian dari fasilitas atau tempat-tempat yang mereka dapat gunakan untuk ruang baca selain dari sekolah. Iya. Nah, kemudian atas dasar ini kami awalnya rembuk dengan beberapa orang atau pemuda-pemuda yang berasal dari desa kami untuk membuat sebuah gagasan penting di mana kami akan mengayomi anak-anak ini supaya mereka tidak terlalu banyak bermain atau hilang waktunya karena tidak sesuatu yang tidak penting seperti di milenial ini, HP dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kami rembuk. Awalnya dulu kami memberikan nama dengan Laskar Pelangi ini ke Pak Holis. Laskar Pelangi ya. Awalnya ya. Jadi Laskar Pelangi kita bentuk. Kemudian kita berada pada awalnya di tempat-tempat di rumah warga. Rumah salah satu dari anggota kami jadikan sebagai wadah atau tempat untuk ruang anak-anak bisa membaca dan belajar menulis. Setelah itu karena berkembangnya semakin banyak anak-anak yang merasa terpancing, kemudian ingin ikut gabung membaca dengan teman-teman yang lainnya, sehingga ruang itu tidak bisa terpenuhi. Kemudian alasan yang kedua karena itu adalah rumah milik pribadi, jadi tidak akan bisa terbuka selama 24 jam. Ini yang menjadi kendala kami, sehingga keterbatasan anak-anak di dalam membaca dan menulis itu sangat kami rasakan pada saat itu. Sangat kami rasakan sekali. Sehingga kami berinisiatif dengan anggota-anggota yang lain untuk membuat di mana kita harus bisa membatasi mereka sehingga kita tidak punya keterbatasan ruang dan waktu untuk memberikan fasilitas kepada mereka. Sehingga lahan yang Bapak pernah kunjungi awalnya itu adalah lahan sawah yang sangat sekali yang sangat banyak semak dan banyak tumbuh pohon-pohon yang lain. Kalau bahasa kami sulap itu Bang Holis. Kami sulap menjadi daya tarik sendiri. Jadi itu. Sehingga kami bentuk seperti itu. Kami kami membentuknya dengan swadaya sendiri awalnya. Swadaya sendiri. Kami kalau bahasanya tanda kutip kami minta bambu di warga-warga yang siap untuk membantu kami. Kemudian seng dan lain sebagainya. Lanjut sedikit bahwa kemudian Laskar Pelangi itu karena ada di luar daerah kita ada namanya juga komunitas Laskar Pelangi. Karena awalnya kita sering dapat sumbangan atau donasi buku dari luar daerah. Dari luar daerah. Kemudian kami kemudian ada ada permintaan dari salah satu relawan yang untuk minta tolong rubah namanya Mas. Karena ada di di luar daerah juga ada namanya Laskar Pelangi. Jadi ketika kita akan dikirimkan buku, kadang-kadang dia akan kesana. Muncul juga nama yang itu yang lain ya. Nah, sehingga kami rembuk kembali dan kami ubah namanya sampai sekarang menjadi Laskar Baca. Laskar Baca KKN. Sampai sekarang seperti itu. Nah, kemudian anak-anak ini sore harinya mereka karena di pagi hari itu mereka sekolah kan. Jadi setelah mereka sekolah, kita buatkan mereka program-program yang kalau bahasanya mungkin bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Kita punya ular tangga besar waktu itu. Kemudian kita ajak mereka bermain dengan ular tangga tersebut. Kadang-kadang kalau mereka tidak turun ke ular itu ada hukuman yang mereka misalnya menghafal ini dan sebagainya. Itu jadi bermain sambil belajar waktu itu kita. Nah, kemudian setelah itu kami mengajak anak-anak ini untuk di hari Minggu kita ajak mereka untuk memungut sampah dan lain sebagainya. Memungut sampah, kemudian kita tukar sampah kerja itu, sosial kita tukar dengan bunga yang ada di bank sampah yang ada di desa Kekait ada. Nah, anak-anak ini memang prihatinkan sekali Bang Pak Nurholis, maaf. Jadi itulah alasan kami di mana kami membentuk ini. Kedua, yang ketiga
Yang membuat kami prihatin adalah fasilitas pendidikan yang Belum memadai. belum memadai Iya, sama iya. sekali. Oh iya iya. Khususnya jadi kami bantu lewat kadang-kadang kalau mereka tidak belum bayar SPP di sekolahnya, kami iuran sama anggota-anggota yang Oh iya iya. Oh sampai bantu keuangan Ya, juga. keuangan juga. Hmm. Kemudian setiap tahun kami mengadakan buku Iya. tulis untuk mereka. Iya iya. Setiap tahun. Jadi setiap tahun ajaran kita kadang-kadang dapat Iya. iuran rembuk dan sebagainya untuk mengadakan buku tulis. Ya, berarti itu karena tidak ketersediaan fasilitas belajar ya, Iya. balai belajar, seperti tadi buku dan lain sebagainya ya. Ya, gitu. Nah, jadi itu latar belakangnya ya. Iya. Oke dah. Jadi memang ini sama semua kejadiannya teman-teman komunitas literasi. Latar belakang berdirinya Laskar Baca Kait ini rupanya juga tidak lepas dari kondisi sekolah yang artinya keterbatasan program di sekolah dalam rangka mencanangkan kegiatan baca tulis itu tidak cukup untuk di sekolah. Jadi ini salah satu latar belakang berdirinya tadi ya Laskar Baca. Kemudian rupanya juga ada hal-hal yang diantisipasi seperti tadi penggunaan gawai atau gadget ini yang memang ini sudah menggurita ya, kita tahu di mana-mana sangat menggurita, dan ini salah satu upaya Laskar Baca Kait juga untuk mengurangi hal-hal tersebut dengan membuatkan anak-anak fasilitas belajar seperti itu. Nah ini sangat bagus sekali. Jadi rupanya memang ada perasaan prihatin ya terhadap kondisi seperti itu ya, terhadap anak-anak, kondisi belajar anak-anak, baca tulis anak-anak, karena memang kita tahu seperti yang dibilang tadi, sampaikan tadi bahwa Kekait ini perbatasan KLU dan Lombok Barat. Jadi kami sudah mengunjungi, memang mereka berada di bawah pegunungan Kekait itu. Jadi di daerah perbukitan itulah ya, kita hitung kami sudah mengunjungi, sangat betul-betul sangat jauh dari kondisi kota yaitu. Oke, baiklah kita akan coba mungkin tanyakan hal-hal yang lain. Program-program tadi sudah disebutkan beberapa, mungkin kami perlu juga cari tahu tentang praktik baik. Praktik baik yang sudah dirancang bersama teman-teman secara istilahnya intensif, dan ada yang berkelanjutan mungkin, atau ada dia program yang sifatnya tahunan atau mungkin per semester atau setiap hari. Nah mungkin ini kami ingin tahu praktik baik literasinya seperti apa, seperti itu. Okay. Baik Pak, jadi saya mulai dari program harian ya. Yeah. Jadi program harian kita ya jelas membaca, ada kan, membaca sama anak-anak. Kemudian ada TPK juga yang kami bentuk, khususnya di setiap malam ba'dal maghrib, itu program harian kami. Berarti ngaji Quran ya? Ya, jadi kami belajar ngaji ya. Ya, kami ingin menuntaskan anak-anak ini untuk supaya mereka bisa membaca huruf Latin dan huruf Arab sebenarnya itu kan program harian ini. Bahkan ada rencana, masih rencana ya, tapi belum pasti, mohon maaf. Nah, jadi ada rencana bahwa kita di hari libur setelah semester ini anak-anak kita akan membuatkan mereka pesantren kilat. Masih ada rencana, cuman belum belum pasti gitu. Masih kemarin kita rencanakan sama anggota-anggota yang lain. Kita akan membuat itu. Nah, kalau program bulanan atau program per semester kita selalu kita mengadakan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Apalagi kalau di kegiatan tahunan kita punya ulang tahun. Jadi jatuhnya di tanggal 9 Januari ulang tahun kita. Jadi setiap hari kita setiap tahun itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, baik dari lomba menggambar, membaca, kemudian kegiatan-kegiatan sosial baik di bidang kesehatan, kemudian di bidang ekonomi waktu itu. Jadi kita bahkan untuk menghidupi kegiatan-kegiatan kita yang ada di Laskar Baca itu, kita punya
kita punya kegiatan ekonomi yang setiap hari kita buka. Kayak begini sudah. Kalau bahasa kotanya mungkin kafe ya. Kita punya warung. Di depan jalan raya, jalan umum itu, Pak Nurholis. Itu. Jadi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan setiap hari maupun sampai tahunan tersebut. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk setiap tahun kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengobatan gratis pernah juga kita lakukan. Kemudian kemarin di tahun 2020 berapa itu? Di awal 2022 itu kita mengadakan pengobatan gratis tapi khusus di berbekam. Berbekam ya. Untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan. Kemudian kita membagikan sembako untuk keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat yang kurang mampu. Kemudian kita fasilitasi anak-anak yang setiap fasilitasi untuk perlengkapan pendidikannya. Dulu kita punya donatur tetap di luar daerah. Jadi setiap pekan itu setiap pekan tepatnya di malam Jumat kita melakukan santunan. Santunan. Ya, santunan. Tidak seberapa mungkin ya jumlah nominalnya. Akan tetapi setiap minggu kita tetap waktu itu. Tapi karena beberapa kendala sehingga kegiatan itu off dulu. Santunan itu untuk siapa? Untuk anak-anak yang kurang mampu dan pertama kurang mampu, kedua yang mohon maaf terlantar, kemudian yatim. Jadi kita mampu pada waktu itu mengcover mereka sebanyak 50 orang. Tapi dari donaturnya dari luar waktu itu. Tapi karena ada kendala jadi untuk beberapa bulan lewat di off dulu katanya. Artinya terhenti gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Laskar Baca terkait ini. Jadi ada beberapa kegiatan sosial yang memang rupanya menjadi penunjang kegiatan intinya. Artinya kegiatan baca tulisnya ya. Tadi sudah disebutkan mereka diajar membaca Latin dan membaca huruf Arab. Nah, jadi kegiatan-kegiatan sosial lain itu merupakan pendukung ya, pendukung untuk menarik minat anggota mungkin usia baca agar tertarik selalu di sana seperti itu. Nah, yang ingin saya tahu seperti apa model program untuk menuntaskan baca tulisnya. Artinya ada program baca tulis untuk anak-anak, mungkin anak-anak yang belum tahu membaca, mungkin yang belum bisa menulis. Nah, ada nggak penguatan dalam program itu karena ini program inti yang memang harus diselesaikan. Nah, ada nggak seperti apa modelnya kalau misalnya? Yang pertama kita melakukan pengklasifikasian ya. Jadi dari anak yang belum bisa baca, baru bisa baca sampai sudah bisa baca. Gitu. Jadi pengklasifikasian ini kita lakukan supaya sasaran materi atau pembelajaran yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak itu bisa tepat sasaran begitu. Karena sampai saat ini banyak anak-anak yang ikut TPQ dan mereka belum masuk sekolah. Mereka belum masuk sekolah dan masih ada juga yang duduk di bangku TK. Belum usia sekolah ya? Belum usia sekolah banyak. Sehingga untuk menarik mereka, maka kita selalu menekankan kepada mereka yaitu dengan bermain sambil belajar untuk anak-anak yang masih belum masuk sekolah. Kemudian yang sudah TK atau kelas 1, 3, kelas 1, 2 dan 3 kita kita ajarkan mereka membaca sesuai dengan tuntunan buku yang memang itu khusus untuk mereka. Kemudian yang besar-besar kita dulu pernah memberikan mereka keterampilan. Baik keterampilan IT ya. IT artinya di komputer waktu itu pernah kita adakan di keterampilan itu untuk memberikan
mereka persiapan mereka untuk bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oh iya iya iya. Jadi karena kan sekarang zamannya zaman digital, jadi Iya. mereka membutuhkan mereka membutuhkan alat-alat digital, Dia alat bantu untuk belajar ya. bantu belajar mereka, sehingga kita waktu itu dengan anggota-anggota lain sepakat untuk memberikan memfasilitasi mereka dengan kursus komputer. Oh seperti itu. Ya, ada. Kursus komputer, jadi kita adakan khususnya itu waktu di saat mereka duduk di bangku kelas 2 SMA. Oh sampai iya ke iya. atas. Oh itu sudah kelas tinggi ya, sekolah menengah. Kalau yang SMP yang sudah bisa baca, kadang-kadang kita kita suruh mereka baca, kemudian mengambil kesimpulan. Ya ya ya. Dan Oh rencana iya yang iya iya. dan rencana yang tidak pernah tercapai sampai sekarang, kita membuat forum diskusi dari anak-anak itu, kemudian kita akan mereka membuat kesimpulan, dan kita akan jadikan jadi satu buku. Oh iya Ini iya. rencana yang Iya. belum tercapai sampai Ya, sekarang. nanti kalau kaitan dengan program itu bisa undang kami juga untuk oke, kita insya kerjasamakan itu untuk pola seperti itu, belajar seperti Ya. itu. Artinya memang salah satu kendala kita di literasi itu adalah penguatan tentang pemahaman teks tulis itu. Artinya bagaimana anak-anak itu memahami teks dan bisa mengungkapkan kembali, menceritakan kembali atau menuliskan kembali. Itu sebenarnya inti daripada literasi baca tulis. Itu bagus sekali programnya itu. Nah, cuma yang ingin saya tanyakan kembali, pernah enggak menjumpai anak-anak yang usia sekolah dini, sekolah dasar 1-2 yang bisa belum baca, dan pernah enggak melakukan mungkin semacam kita tarik dia untuk kita ajar baca tulis sehingga tuntaslah baca tulisnya untuk sekolah dasar. Pernah enggak melakukan seperti itu? Alhamdulillah pernah sekali melakukan itu ya. Jadi kita memberikan mereka jam tambahan. Oh iya. Jadi di saat sore mereka sudah belajar baca dengan teman-temannya, kemudian selesai mereka TPQ di maghrib itu, kita suruh baca mereka lagi. Itu memang kondisi belum bisa baca? Iya. Oh, belum bisa baca di sekolahnya? Iya, belum bisa baca. Jadi kita panggil mereka, kemudian kita suruh baca, bimbing mereka. Bimbing. Bahkan sampai menulis pun kita bimbing. Oh, seperti itu ya. Dan itu ada hasilnya? Alhamdulillah, memang kalau bahasa bijaknya, usaha tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil kan? seperti itu ya. Itu kan di Kekait itu ada beberapa sekolah dasar ya. Artinya dari pemantauannya teman-teman komunitas Laskar Baca Kait, banyak enggak di sekolah-sekolah itu, atau mungkin bisa kita hitung berapa persen gitu di sekolah istilahnya usia membaca dini, mungkin kelas 1, kelas 2 itu yang begitu. Kan itu ada berapa sekolah di sana? Ada 4 SD ya? Ada berapa? 4 kalau di dusun saya itu. Iya. Dan itu masih ada juga ya seperti itu ya di ada, sekolah tapi dasar? tidak banyak insyaallah. Oh, tidak banyak ya. Memang sekolah-sekolah atau sarana-sarana pendidikan pada saat ini memang menekatkan itu kan, menekatkan untuk bisa baca dan tulis. Jadi insya Allah banyak sekali yang sudah bisa baca, dan itu memang sangat luar biasa ya, pendidikan sekarang ini. Nah, terus kaitannya sekarang saya tanya lagi, kan ini anak-anak ini tidak semua pemahamannya sama. Ketika teman-teman di komunitas menemukan anak-anak yang susah baca, mungkin susah memahami, itu ada teknik-teknik khusus nggak? Selain memanggilnya malam, mungkin di waktu-waktu lain seperti itu. Memang sebelum kita memberikan mereka tugas atau kegiatan untuk menuntaskan mereka ya di dalam baca dan tulis, kita akan melihat kemampuan mereka dulu kan, kemudian mengambil kesimpulan dari keadaan mereka kan. Kadang-kadang kan anak-anak ini memang kita berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman, ada yang mendengarnya lebih cepat ya daripada mengucapkan. Oh Jadi artinya dia
lewat pendengaran lebih cepat menerima ketimbang ya, lewat yang lain. Nah, ya, sehingga ya. ini yang perlu kita ini yang perlu sama sekali kita lihat dulu terhadap anak ini. Jadi ya. kalau memang mereka kadang-kadang mengingat lebih cepat lewat mendengar, maka kita akan banyak memberikan pengetahuan lewat pendengaran. Ya. Ada yang kadang-kadang mereka akan lebih cepat mengingat ketika kita memperagakan atau melihat lewat lewat mata mereka kan. Itu yang sering kita temukan sebenarnya di di pengalaman kami, bahwa anak-anak yang melihat itu lebih cepat mengingat dan memahami, sehingga kita banyak memberikan metode pengajaran lewat melihat, baik itu melihat gambar, gambar ya, atau melihat video umpamanya. Video, ya. Jadi kita kita kadang berikan HP tapi yang berpendidikan begitu. Ya. Bentuk nyanyian. Iya. Jadi itu yang. Berarti melalui dua media itu ya kita akan itu. Kita melakukan itu. Iya. Artinya berbagai pola kita laksanakan, kita lakukan memang untuk mengentaskan itu ya istilahnya, supaya tidak ada lagi tersisa yang tidak bisa baca, tulis dan lain sebagainya. Jadi pola-pola itu memang sudah dilakukan gitu, seperti itu ya. Metode pendengaran kadang-kadang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita melakukannya dengan metode bermain tadi lewat melihat kan. Ya, artinya teman-teman sudah meneliti itu ya, membuat mencari tahu tentang itu, apa kondisi anak-anak ini, dia susah mendengar apa susah membaca, kemudian melalui itu membuat simpulan-simpulan ya tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan seperti itu ya. Oh, itu bagus sekali itu. Artinya ada survei lah, semacam survei. Jadi itu yang kita lakukan ketika kita akan memberikan jam tambahan kepada mereka. Bahkan waktu berarti tidak semata-mata langsung kita berikan itu. Kita harus tahu dulu ya. Apa identifikasi dulu anak-anak itu ya. Apa kekurangan kelebihannya. Apa kekurangannya. Jadi kita lihat kadang-kadang kita sodorkan lewat media, kita sodorkan lewat ini, dan dengan dengan bentuk teks yang sama tapi kan berbeda-beda penerimaan. Nah, ini yang kita mana yang mereka lebih cepat menerimanya. Itu yang kita melalui apa baru dibagi lagi. Kalau dia memang lebih cepat menerima lewat gambar atau video atau lewat penglihatan, maka kita akan mengajarkan, menekatkan mereka lewat sana. Begitu yang kita ajarkan dan pengalaman yang kita lakukan. Karena tidak banyak anggota-anggota kami yang memang mereka sarjana pendidikan. Oh, gitu ya. Jadi bahkan rata-rata mereka sarjana pendidikan. Anggota-anggota itu. Yang anggota-anggota itu. Jadi mereka dengan senang hati tahu apa kondisi seperti itu ya. Oke Mas Kawaril, kita akan lanjutkan ini. Ada berapa yang ingin kami tahu juga. Ketika menjalankan program, ada enggak kendala-kendala yang pernah pernah dirasakan gitu dalam menjalankan tadi? Mungkin praktik baik literasi itu ada kendala enggak seperti itu? Memang kalau kita berbicara kendala, itu memang pahit manisnya ya. Iya. Pasti ada ya. Kita rasakan gitu, mungkin tidak ada kendala. Memang kendala yang sangat kami rasakan pada saat itu adalah dukungan orang tua untuk sasaran peserta didik kita sebenarnya. Dia bagaimana mau kok ada seperti itu? Dukungannya aja mereka mohon maaf, orang-orang tua dari peserta didik kami ini, mereka tidak terlalu peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Entah pokoknya kalau sudah sekolah, entah dia bisa, entah dia tidak mengerti, terserah. Selesai tanggung jawab. Itu yang sangat kami rasakan. Padahal anak-anak mereka kan belum mampu gitu ya, membaca dan menulis. Itu yang sangat kendala yang sangat kami rasakan dari awal berdirinya sampai saat ini. Berarti dukungan dari orang tua ya, artinya yang tidak peduli lah ya terhadap no care terhadap
istilahnya kondisi anak-anak mereka. Yang penting mereka sudah sekolah selesai, udah tanggung jawab. Bahkan mereka tidak tahu perkembangan anak-anaknya. Ya, tidak Di tahu. mana mereka mengaji, sorenya mereka kerjakan apa. Ya. Itu yang sangat sekali bagi Berarti kami selaku- kendala itu dari orang tua ya. Ya. Kemudian selanjutnya selama menjalankan komunitas ini ada enggak kepedulian, atau kita bilang peduli ini bantuan lah ya. Ya. Bantuan dari mungkin pihak desa, kemudian pihak camat atau pemerintah daerah, ataupun dari dari teman-teman Ya. pegiat yang lain begitu. Ada enggak pernah bantuan-bantuan? Oke, saya mulai dari desa ya. Jadi alhamdulillah desa udah di 4 mensupport tahun ya, terakhir mensupport kami baik dari buku maupun dari bentuk finansial. Bahkan sampai di dana desa itu kita diberikan sedikit dana dari desa. Oh, berarti dana desa sudah dapat. Iya. Nah, ini perlu disampaikan kepada teman-teman bahwa Laskar Baca KKN ini sudah mendapatkan bantuan dari dana desanya DD ya. Iya. Nah, ini yang perlu dicontoh mungkin untuk keberlangsungan komunitas itu perlu inovasi dan pendekatan ya. Nah, seperti apa model pendekatannya coba? Ya baik. Jadi karena mungkin kita saling, kalau bahasa IFA-nya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kita saling menguntungkan. Ya. Di samping kita bisa membawa nama desa ke dalam ranah kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya, sehingga desa mengapresiasi kami dengan begitu. Seperti itu ya. Ya, jadi alhamdulillah 4 tahun terakhir sampai sekarang ini kita tetap mendapatkan dana support desa. Dana desa. Walaupun itu tidak seberapa mungkin bagi orang ya. Tapi sangat bermanfaat bagi komunitas dan anak-anak ya program kita. Dan juga kita sering mendapatkan bantuan-bantuan termasuk buku dari desa. Kadang-kadang karena desa dapat bantuan dari kabupaten sehingga disalurkan ke kita, karena hanya komunitas yang masih bertahan di komunitas baca yang masih bertahan di desa itu hanya kita saja sampai sekarang ini. Bahkan sampai kita pernah coba membuat cabang di desa di dusun Wadon namanya. Wadon ya. Belum tahu kan? Ya, jadi di sana tapi belum selesai fasilitasnya, karena tidak tahu mungkin yang terjadi di intern mereka tidak jadi. Ya, karena itu faktornya adalah semangat sebenarnya. Keprihatinan itu. Ya, itu yang menyebabkannya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi dari dana desa dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari masyarakat yang memberikan dana ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Atau mungkin dana berupa buku dari masyarakat? Tidak ada. Kalau berupa buku mungkin banyak dari para pemuda. Jadi para pemuda yang memang peduli dan aktif di gerakan-gerakan literasi itu, mereka juga memberikan kadang-kadang sumbangan buku kepada kita, atau bahkan dari kabupaten juga pernah. Pernah kabupaten sampai kita waktu itu pelatihannya bertemu dengan Bapak siapa saya lupa namanya, beliau itu di perpustakaan daerah. Di perpustakaan daerah, tapi beliau kita pelatihan di acara nasional. Di sana waktu itu. Oke Mas Kawaril, baik, ini kan kita dikejar waktu juga ini. Kita waktunya sudah diingatkan oleh teman-teman dari dari petugas di dalam. Saya ingin semacam kata-kata terakhir, artinya closing statementnya seperti apa untuk kedepannya, tentang untuk teman-teman komunitas atau untuk yang lain, silakan. Baik, saya berterima kasih sekali kepada kantor bahasa yang sudah memfasilitasi kami seperti ini khususnya membuatkan kita grup Dewa itu sehingga kita bisa sharing pengalaman sebenarnya kan. Ya, kita bisa melihat program-program lain dari teman-teman yang bisa kita pakai atau kita contohkan di peserta-peserta didik kita yang khususnya di Laskar Baca.
harapan saya pribadi memang penggiat sosial ini kita mempunyai banyak tantangan, Pak Nurholis. Jadi banyak tantangan yang sangat yang kita hadapi, terutama di komunitas kami, bahwa komunitas kami pada saat ini memang sedikit agak melempem, mohon maaf ya, melempem karena anggota-anggota kami yang sudah berkeluarga, yang sudah berkeluarga. Oleh karena itu pesan saya mungkin perlu kita menyiapkan generasi-generasi unggul yang memang mereka peduli sekali dengan perkembangan dan problem sosial ini. Itu yang perlu. Artinya regenerasi kader. Sehingga tidak akan mati komunitas ini. Siap. Dan saat ini itu yang kami persiapkan sebenarnya. Karena saya termasuk anggota-anggota lain yang sudah berkeluarga, kita memberikan peserta atau peserta didik kita yang sudah mereka menganjak remaja, memberikan mereka pelatihan, bimbingan supaya mereka bisa mengayomi anak-anak yang lebih bawah lagi. Itu yang kami lakukan sampai pada saat ini. Oleh karena itu harapan terakhir itu kita harus membuat regenerasi sehingga komunitas-komunitas sosial, baik sosial kesehatan maupun pendidikan seperti kita ini harus membentuk regenerasi supaya tetap hidup komunitas ini. Intinya regenerasi. Terima kasih. Kita tak terasa sudah berada di penghujung acara, Mas Kawaril. Terima kasih. Kita akan akhiri acara ini. Teman-teman, sahabat bahasa dan komunitas penggerak literasi dimanapun saja berada. Jadi ada beberapa hal tadi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Kawaril di Laskar Baca Kekait, bahwa dalam menjalankan praktik baik literasi itu memang perlu ada semacam istilahnya survei. Survei itu kita mengidentifikasi dulu, jadi ya semacam anak didik kita atau binaan kita lah ya, dalam proses belajar membaca dan menulis mereka sudah melaksanakan itu. Jadi mereka identifikasi bahwa anak ini dia tahu pemahaman, dia cepat mendapatkan melalui mata, artinya melalui indera mata. Mereka melalui gambar bisa mendeskripsikan apa yang dilihatnya dan lain sebagainya. Ada juga yang sebagian anak cepat mendapatkan materi ataupun hal-hal yang diajarkan melalui pendengaran. Nah, ini melalui dua acara ini mereka sudah lakukan sehingga bisa mereka menerapkan praktik baik literasinya dengan cepat. Nah, oleh sebab itu kami sangat berterima kasih sekali kepada Mas Kawaril dari Laskar Baca Kekait yang sudah berbagi tentang praktik baik literasi dan pengalaman dan latar belakang berdirinya Laskar Baca Kekait ini, komunitas penggerak literasi ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman nanti yang akan menonton, kemudian kepada tim media kami, diucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.